Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita di pagi yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan umur kita. Tak lupa pula kita di hari yang penuh berkah ini memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau, sabar dalam mengamalkan dan mengajarkannya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai lanjutan dari materi kita yaitu tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam, di mana kita masih berbicara tentang ulama-ulama yang wafat dari rentang waktu kekuasaan al-mustadhi' billah, ya, yang mana kita bahas sebelumnya. Di antara ulama-ulama yang sering dinukil pendapatnya dan terkenal di kalangan para umat yang fenomenal sekali, karena setelah jatuhnya kekuasaan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah, di mana setelah itu Islam mundur dari segi kekuatan politik maupun dari segi perkembangan ilmu, sehingga muncullah berbagai macam bentuk paham dan aliran di tengah umat Islam. Kemudian juga kepanatikan kepada aliran madhab, ya, fikih tertentu, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat ini melalui perjuangan para ulama-ulama yang berjuang membersihkan umat dari pengaruh-pengaruh pandangan pikir-pikiran dan juga akidah-akidah yang menjauhkan mereka dari akidah Islam. Muncullah di antara para ulama yang paling fenomenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang telah kita kupas sekilas tentang biografi beliau pada jumpa kita yang lalu. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, yang dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah beliau saat itu, ya. Kemudian juga kita akan bahas sedikit tentang bagaimana, ya, perjuangan beliau, di mana beliau mengalami dengan tuduhan-tuduhan tersebut dihukum, ya. Maka kita akan membahas di sini, ya, berapa, ya, kali beliau dihukum oleh penguasa di zaman beliau, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti dan fitnah-fitnah tersebut. Kita akan mencoba dulu bahas tentang alasan-alasan dan berapa lamanya beliau ditahan. Itu ada beliau ditangkap sekitar 7 kali, ya, ditahan dengan waktu yang berbeda lama penahanannya, dan juga kita akan jelaskan sebabnya. Kemudian setelah itu, jika waktu mengizinkan, kita akan bahas juga materi-materi yang dituduhkan kepada beliau, ya, dan tentu banyak, ya, karena memang banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dibuat secara serampangan dan dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah beliau. Namun suatu faedah yang harus kita ambil dari ini, ibar, ya, pelajaran yang pantas untuk kita tarik dari perjuangan beliau adalah disebutkan adalah bagaimana di antaranya adalah apa yang beliau alami, ya, dan juga perjuangan yang beliau lakukan, dan berhasil beliau melewatinya, ya, dengan mewariskan begitu luasnya ilmu yang beliau wariskan kepada umat, di mana di dalam umur 17 tahun, ya, dengan ketekunan beliau dari kecil menuntut ilmu, umur 17 tahun beliau telah diizinkan oleh seorang ulama Hanabila di zaman beliau untuk berfatwa, dan umur 17 tahun juga beliau telah menulis kitab, ya. Ya, kemudian beliau mengajar langsung menggantikan ayah beliau di umur 21 tahun.
Bahkan sebagian kitab-kitab beliau dikarang dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya kitab yang fenomenal adalah kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Itu beliau tulis dari waktu asar sampai dari waktu zuhur sampai asar ya. Jadi dari waktu zuhur atau asar atau maghrib sampai asar. Saya kurang ingat. Yang penting dalam hanya di antara dua waktu salat itu beliau menulis tersebut. Ada berapa kitab yang beliau tulis disebutkan para ulama, di antaranya juga Al-Wasatiyah kalau nggak salah ya. Al-Hamawiyah itu ditulis dari waktu zuhur ke asar. Ini jawaban terhadap penduduk Hama ya, yang bertanya kepada beliau tentang masalah sifat Allah SWT. Di dalam fatwa Al-Hamawiyah tersebut beliau membahas tentang hal-hal berkenaan sifat ulu, kemahatinggian Allah SWT di atas semua zat makhluk. Ya, zat Allah maha tinggi dari atas semua zat makhluk. Beliau bahas dari dalil Al-Quran, kemudian dalil dari sunnah, kemudian beliau sebutkan perkataan para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama atba'at tabi'in. Setelah itu beliau berpindah kepada mazhab fikih. Beliau bahas pendapat ulama Hanafiyah, pendapat ulama juga Al-Malikiyah, kemudian Syafi'ah, Hanabila, kemudian juga beliau berpandang menyebutkan mazhab-mazhab ideologi di antara ulama-ulama yang dinisbatkan kepada ulama-ulama tasawuf dan para ulama-ulama kalam yang taubat daripada pemikiran mereka. Itu dikupas dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah, di mana dalam Fatwa Hamawiyah ini beliau mengupas pertama sifatul ulu, kemudian sifatul ma'iyah, kemudian sifatul nuzul, ya, kemudian sifatul qurb. Ya, ada 5 sifat kalau nggak salah yang dibahas oleh beliau dalam Fatwa Hamawiyah ini, yaitu terutama hal-hal yang berkenaan dengan sifat ulu ya. Maka beliau mengkompromikan dalil-dalil antara ulu dengan ma'iyah ya, yang dipertentangkan oleh ahlul kalam. Jadi sifat ulu dan ma'iyah, kemudian sifatul nuzul ya, kemudian sifatul qurb ya, dan kemudian sifat istiwa ya. Ada ulu, ada istiwa, ada al-ma'iyah, kemudian nuzul dan qurb. Jadi beliau bahas dalam 5 sifat dalam kitab Hamawiyah ini. Itu beliau tulis ya dari waktu zuhur ke asar saja. Ya, kitab yang cukup luar biasa nukilannya, yaitu menukil, ketika beliau menukil jangan ke ayat dan hadis ya, ungkapan-ungkapan para ulama dari tokoh-tokoh yang beliau nukil itu persis gitu, sehingga setelah ditahqiq kitab tersebut terbukti bahwa di mana perkataan itu didapat. Dan ini luar biasa keilmuan beliau. Maka di antara kehebatan yang membuat para ulama salut dengan beliau adalah kekuatan hafalan beliau. Ya, dari mana beliau banyak kitab-kitab beliau juga yang ditulis di dalam tahanan yang beliau tidak memiliki referensi, tapi semuanya keluar dari hafalan beliau ya. Kemudian juga kitab Al-Wasatiyah ditulis dari asar ke maghrib. Itu pertanyaan dari Al-Wasit. Dan begitu kita lihat bagaimana akidah wasatiyah lengkap dengan dalil-dalilnya yang luar biasa, membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara komprehensif ya, secara garis besarnya termuat dalam kitab itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang itu akidah al-wasatiyah. Ini keluar biasaan beliau di dalam menulis, dan juga disebutkan para ulama beliau ini adalah orang yang sangat cepat juga menulis. Jadi samping kepintaran, ilmu beliau yang luas, beliau dalam menulis juga sangat cepat gitu. Baik. Sehingga kalau siapa yang mencoba melihat Fatwa Al-Hamawiyah, mengkaji dan melihat ya, cukup untuk satu disertasi S3 ya. Itu ditulis hanya dari waktu zuhur sampai asar saja. Ini di antara contoh-contoh kehebatan beliau. Dari umur 17 beliau sudah memberi fatwa, di umur 17 beliau juga sudah menulis, dan di umur 21 tahun beliau langsung menggantikan ayah beliau ketika ayah beliau wafat. Dan beliau memang berasal dari keluarga ulama ya, termasuk istri beliau juga seorang ulama. Ibu beliau, bukan istri beliau. Beliau tidak menikah ya, orang tua beliau yang perempuan juga seorang alim salihah ya. Dan beliau bersaudara semua laki-laki, tidak ada yang perempuan, disebutkan dalam biografi beliau. Baik, apa yang dialami oleh Syekh Islam Taimiyah ya, manzilat al-imamah fil ilmi wad din. Cuman para ulama juga menyebutkan kekuatan ilmu dan ketakwaan yang
yang tampak pada pribadi beliau yang dikisahkan oleh para ulama-ulama, ya, tidak sedikit ulama yang menulis tentang biografi beliau ini menunjukkan tentang kemasyhuran beliau di kalangan para ulama, baik ulama yang semasa dengan beliau, murid-murid beliau, maupun dari, bahkan juga ada dari musuh-musuh beliau juga ada yang menulis, ya, dan ulama-ulama semasa dengan beliau, dan kemudian juga ulama-ulama setelah itu ada lebih dari 50-an, ya, kalau nggak salah, dikumpulkan oleh para ulama, orang yang telah menulis biografi beliau dengan jumlah yang begitu banyak sekali. Ada yang meninjau dari sisi usaha beliau dalam membela kaum muslimin dari serangan Tatar, dan ada yang menulis bagaimana kesabaran beliau dalam dakwah dan seterusnya. Tapi dalam risalah ilmiah, secara kalau dikumpulkan, ya, tentang materi beliau ditulis di berbagai kampus di dunia, itu sudah mungkin sudah ratusan lah, ya, kalau tidak ribuan gitu. Baik. Cuman hal yang sangat menarik disebutkan para ulama dari biografi beliau ini adalah bahwa beliau sampai pada tingkat itu adalah yaitu dengan athar taqwa wal yakin was sabar. Beliau sering mengingatkan bahwa imamah fid din tunalu, yaitu bis sabri wal yaqin. Beliau menyebutkan bahwa ketokohan dalam agama itu diraih dengan dua hal, yaitu sabar dan keyakinan, ya. Maka beliau sering mengatakan bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, dan ini sering beliau nukil dalam ungkapan beliau. Sabr dan itu berkenaan dengan ilmu, ya, mengamalkan ilmu, ketakwaan, wara' dan seterusnya. Bahkan disebutkan oleh para penulis biografi beliau tidak pernah tertarik ketika ditawarkan jabatan-jabatan oleh penguasa, dan beliau juga tidak pernah mau menerima hadiah. Di antara faedah disebutkan para ulama adalah di mana beliau tidak pernah mau menerima hadiah. Bahkan kalau dikasih hadiah beliau memberikan kepada murid-muridnya adalah karena agar tidak terpengaruh beliau di dalam berfatwa, di dalam menyampaikan ilmu, ya. Kadang-kadang memang lisan jadi kelu apabila tangan mengambil, itu sebutkan para ulama, ya, untuk menerangkan sesuatu, sehingga beliau tidak ada merasa hutang budi kepada siapapun di dalam bicara tentang al-haq. Beliau tidak ada yang menghambat lisan beliau untuk menyampaikannya. Nah, ini disebutkan oleh beliau di antara pertama dari pelajaran dipetik dari melihat biografi beliau adalah yang pertama adalah yaitu bagaimana keyakinan kesabaran, keyakinan kekuatan ilmu yang beliau raih. Tentu ini juga pesan sekaligus bagi anak-anak muda, bagi para duat, ya, para ustadz, ya, untuk tidak berhenti untuk belajar, dan juga ilmu tersebut dituntut untuk selalu diawasi dengan amal, gitu, ya. Maka beliau sering menyebutkan dengan ungkapan yaitu bisawri wal yaqini tunalul imamatu fid din, ya. Kemudian juga kenapa beliau ini begitu mendapatkan penghargaan atau dihargai oleh lawan-lawan beliau, ada orang-orang yang tidak senang dengan beliau pun, ya, dan keberhasilan beliau dalam menegakkan agama ini, ya, adalah asbabul fawz wa nasr az-zuhud fil manasib. Itu disebutkan oleh beliau para mutarjim atau para penulis biografi beliau adalah yaitu beliau zuhud dalam kedudukan-kedudukan, tidak tamak, tidak tergiur dengan berbagai posisi kedudukan, wal wilayat, kemudian juga jabatan-jabatan. Nah, dan jauh daripada berbagai pernak-pernik dari tawaran-tawaran kekuasaan tersebut. Wa kama kana sallallahu alaihi wasallam faqad kana a'immatul Islam ala hadhil jada minhum Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di antaranya juga disebutkan para ulama-ulama yang mirip dan seperti ini adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Karena itulah disebutkan dalam biografinya Imam Ahmad, ya, atas hudun ya fa'abaha wal wilayatu faqalaha. Jadi dia pernah ditawarkan untuk kedudukan dan jabatan-jabatan, namun beliau tidak mau menerimanya. Kemudian al-badhathatu fil iman wal tisatu fi ulul ma'ash wa dhaif ahli Islam. Di antara yang menyebabkan beliau diterima dan didengar dakwah beliau adalah kesederhanaan beliau dan juga dengan perjuangan kesederhanaan beliau dalam kehidupan, ya, yaitu beliau sangat mutajanniban litarafuh, jauh dari kehidupan yang menggambarkan hidup yang mewah,
Subhanallah ya. Barangkali ini juga sebagai pesan lah bagi kita para dai, seharusnya tidak menampilkan kehidupan yang mewah, kemewahan di depan mat'unya ya. Tetapi adalah menampilkan kesederhanaan. Kan ya, kesederhanaan. Barangkali suatu fitnah di zaman kita sekarang adalah ketika para dai dipancing untuk selalu memiliki barang-barang yang branded, barang-barang bernilai dan segala macamnya, sehingga seakan-akan dakwah ini dilihat dari sisi situnya. Ya, tentu sebagian ya, tidak semua tentunya. Cuman kita perlu waspada terhadap hal ini, bahwa jangan menunjukkan ke kemewahan ya. Justru para ulama dahulu mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, dan itulah yang menjadi nilai tersendiri oleh para orang-orang yang menuntut ilmu kepada mereka. Karena dalam hal itu akan menjadi fitnah bagi seseorang ya, sehingga dia bisa berubah tujuan dan niat di dalam berdakwah ini untuk meraih kehidupan duniawi. Jadi mutajanniban tarafu fil ma'ash wa tatalubul malaz, dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan dalam hal-hal yang kelezatan dunia ini. Ini di antara hal-hal yang dapat kita ambil dari kesederhanaan yang ya, dan ini tentu tidak khusus pada beliau, tapi pada umumnya para ulama-ulama kita mencontohkan kehidupan demikian. Dan ini juga barangkali pesan bagi para penitia kajian gitu ya, penitia kajian juga kepada para donatur dan muhsinin juga perlu tidak terlalu berlebihan di dalam melayani ustadz, karena ya mereka juga bukan orang-orang yang ingin berlebih-lebihan. Itu jangan kadang-kadang berlebih-lebihan baik dari segi makanan dan juga lain sebagainya. Hinggaplah mereka dan posisikan mereka, jangan ajari mereka hal-hal yang membuat mereka nanti berubah niat di dalam dakwah. Nah, ini juga barangkali, maaf ini agak sensitif menyampaikan hal ini barangkali ya, tetapi para penyelenggara kajian harus menyadari hal ini, bahwa ustaz-ustaz kalian bukanlah orang yang di dalam memberikan ilmu ini ingin dihibur dengan kesenangan duniawi, tidak. Baik makan, baik apapun saja, tidak perlu ke tempat-tempat yang sifatnya mewah dan segala macam. Ya, jangan pengaruhi niat mereka dan jangan pengaruhi mereka dengan dunia kalian, begitu. Artinya kadang-kadang ya bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki kemewahan dunia itu akan merusak, akan mempengaruhi kehidupan sebagian ustadz. Nah, ini yang perlu kita waspadai, baik para asatidz sendiri maupun para jamaah ya. Karena terdapat di sebagian ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam memberi dan di dalam memuliakan kadang-kadang ya. Akan lebih baik infak-infak itu diberikan kepada yang sifatnya untuk faedahnya untuk kepada umat ya, bukan kepada personalnya gitu. Itu lebih bermanfaat ya. Wallahu alam. Ini sekarang sebagai pesan saja karena terlintas di ingatan ya, mengingat bagaimana kehidupan para ulama dahulu, bahwa mereka adalah orang-orang yang yang jauh dari berhal-hal yang akan merubah niat mereka di dalam berdakwah maupun menuntut ilmu. Karena mulai ada zahirah, ada semacam kemunculan di tengah kehidupan bermasyarakat ya, di para thalabul ilmi tentunya ya, bersaing dari segi tempat gaya dan penampilan, dan ini juga perlu diperbaiki sebenarnya ya. Bahkan juga dengan media sosial ini juga menjadi fitnah baru bagi para dai-dai muda dan seterusnya. Maka kadang-kadang seakan-akan berdakwah adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang glamor, kehidupan yang mewah. Tidak. Dakwah ini adalah pengorbanan. Dan jalannya bila berdakwah penuh dengan kesenangan, maka itu barangkali perlu dikoreksilah niat dan juga metode dakwah kita. Berdakwah mesti penuhi tantangan dan hambatan dan penuh kesederhanaan. Inilah yang ingin kita tunjukkan kepada umat ya, dan demikian pula kepada para donatur, tidak perlu mengajari ustaz-ustaz dengan hal-hal yang berlebih-lebihan ya. Bukan berarti tidak boleh memuliakan mereka, bukan berarti tidak boleh membahagiakan mereka, boleh, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga nanti merusak niat mereka ya, dan bahkan sampai-sampai umpamanya mereka juga
membuat tarif di dalam sebuah ceramah, menentukan jumlah jemaah dalam sebuah ceramah, dan ini jangan sampai terjadi dalam dakwah kita ini. Baik, kemudian satu hal sifat yang juga disebutkan adalah la takadu nafsuhu tashba'u minal ilm. Ini di antara sifatnya Syaikhul Islam Taimiyah adalah jiwanya tidak pernah kenyang dari ilmu. Ya. Wala turwa minal mutala'ah, tidak pernah lepas daripada belajar. Mutala'ah belajar, meneliti dan seterusnya. Wala tamallu minal istighal bihi, tidak pernah bosan untuk sibuk dengan ilmu tersebut. Wala taqallu, ya taqillu atau taqallu minal bahsi fihi, tidak pernah malas, ya al-kalal ini, tidak pernah malas untuk melakukan penelitian. Wa qalla ay yadkhula fi ilmin illa wa yuftahu lahu fihi, tidak dia membahas sebuah ilmu Syaikhul Islam Taimiyah kecuali dia memiliki berbagai istilahnya dibuka untuknya pintu ilmu tersebut. Jadi ketika beliau membahas sebuah masalah, itu lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan berbagai cabang pembahasannya dan seterusnya. Oleh sebab itu Az-Zahabi pernah berkata tentang gurunya Syaikhul Islam Taimiyah, ma ra'aituhu illa fi batni kitabin, ya, aku tidak melihat kecuali dia di perut buku, gitu. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Baik. Pernah diriwayatkan oleh Imam Sakhawi dalam kitab beliau Al-Jawahir Al-Waddurar, beliau menukil dengan sanadnya dari Syekh Syamsul Ad-Dairi, ya, qala sami'tu Alauddin Al-Bustami, beliau mendengar Alauddin Al-Bustami di Baitul Maqdis berkata, wa qad sa'alahu ini dia bertanya kepada ini Syamsuddin ini Syams bin Diri ini bertanya kepada Alauddin, ya, bertanya, hal ra'aita Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah, apakah engkau pernah bertemu dan melihat Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah? Faqala na'am, aku pernah bertemu. Qultu fa kaifa kanat sifatuhu, lalu tanya bagaimana sifatnya. Faqala hal ra'aita qubbatas sakhra, lalu tanya engkau pernah melihat dengan kubah sakhra? Aku melihat iya. Qala kana qubbatus sakhra muli'a kutuban walaha lisan yantiqu bihi. Jadi ibaratnya beliau itu adalah kumpulan khazanatul ilm, yaitu kumpulan ilmu yang bisa berbicara. Ini menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau. Baik, ini diantara faedah-faedah. Kemudian setelah itu ujian dan cobaan yang beliau tentu banyak, ya, di dalam dakwah beliau, ya. Kemudian beliau di masa mudanya, beliau biaya hidup beliau dibayar oleh saudara beliau sendiri. Sebenarnya kita katakan tadi beliau tidak punya saudara perempuan, yaitu di antara saudara beliau yang membantu hidup bersama beliau ada namanya Syarfuddin, ya, Syarfuddin. Kemudian juga dikisahkan bagaimana beliau terkala mengadakan perjalanan ke Mesir pada tahun 700 Hijriah, ya, inda ammi tilmizi, yaitu tinggal di rumah paman muridnya, yaitu namanya Ibnu Fadlillah Al-Umari, yakni di mana beliau tujuannya bersafar ke Mesir waktu itu adalah meminta kepada khalifah untuk mempersiapkan pasukan menghadapi kekejaman tentara Mongol, ya, tentara Mongol. Farutiba lahu martab, ya. Lalu dia diberi sumbangan wa'atayat, ada disediakan baginya gaji, gitu, ya. Falam yuqbal minha syai'an, dan beliau tidak menerima sama sekali, ya. Lalu sedikit di sini komentar daripada orang menulis biografi beliau, fa'al yu'tabar man ibtulu bitasawul ala mustawa rafi'. Subhanallah, apakah ini tidak menjadi pelajaran bagi orang-orang yang suka meminta-minta, ya,
wa yatanammaru ala ma'arifihi wa ikhwanihi. Yani ini mustawa rafi', ini mutasawwil ala mustawa rafi', meminta-minta berlebihan lah, ya. Wa rufa'a minhum ya'lamuna anna fi dhahir muta'an matbu' wa huwa fil batin abdun tabi' zalil muti'. Jadi hikmahnya sebelum ini adalah orang yang selalu bergantung kepada orang lain di dalam ma'ashnya dan hidupnya tentu akan menjadi orang yang hina secara batin gitu. Jadi Syaikhul Islam berbebas dari sini. Walaupun zahir orang taat kepada beliau, mematuhi beliau, tetapi kalau seorang tadi banyak berhutang budi dan hidupnya selalu bergantung kepada orang lain, maka di batin dia sebenarnya hakikatnya adalah tabi'un zalil. Dia seorang yang hina dan pengikut sebetulnya, yang taat, ya. Taat kepada orang yang memberinya. Al-an al-ardi la takhlu minal muta'assin bis-salihin alladziina tajarradu min hadhil hudud. Tetapi satu hal kebaikan di dunia ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang selalu berupaya mencontoh orang-orang soleh, ya, yang jauh daripada sifat-sifat demikian. Nah, kemudian setelah pelajaran yang beliau lalui dalam dakwah beliau ini daripada min al-adhiyat atau adhayat, daripada kesulitan-kesulitan yang beliau dalami dalam perjuangan agama Allah ini. In aliman yaftahullahu alaihi bimirasi ilmi nubuwah wa yanzur fi waqil haya. Seseorang yang berilmu yang Allah telah bukakan untuknya warisan ilmu kenabian, dia melihat kondisi masyarakat dalam kehidupan nyata ini, fayara min zulmatil i'rad anil wahyi, maka terlihat banyaknya orang yang berpaling dari wahyu, dari Al-Quran yang Allah turunkan, ya. Di sana banyak sekali paham-paham yang saat itu hululiyah, mazhab sufiyah, hululiyah, ittihadiyah, turuqiyah, bid'iyah, turuqat, ya, tariqat. Kemudian juga paham ahlul kalam, jahmiyah, mu'tazilah, asyarah. Kemudian juga fanatik mazhab muqallidah, muta'assibah. Wa kullu yara anna ma huwa alaihi haq, masing-masing mengaku di atas kebenaran. Summa ya'ti hamilud daya' fayukassir haula'i haula. Nah, bagaikan dia datang orang yang ingin menyelamatkan mereka ini, membawa bendera putih bersih, ya, sehingga menaklukkan mereka dan mereka tersebut, la syakka sayakunu lahu khusum. Jadi ketika Syaikhul Islam berhadapan dengan banyak orang yang beliau kritik, ahlul kalam, syiah, rafidah, mutasawwifah, ya, dan berbagai kelompok-kelompok muta'assibah, nanti akan ada golongan-golongan yang memfitnah beliau dengan tuduhan-tuduhan itu, di antaranya itu mutasawwifah, ya, kemudian muta'assibah, muqallidah, muta'assibah, kemudian golongan-golongan yang fanatik dengan madhab fikih tertentu, ataupun dari sebagian kelompok mutasawwifah, ini mutasawwifah yang hulu, ya, dari mazhab tasawuf, bukan semuanya di sini. Kemudian juga ahlul kalam, ya, kemudian juga syiah rafidah, yang mana kalau kita lihat tulisan-tulisan Islam ini sangat banyak mengkritik pemikiran-pemikiran mereka. Tentu dari sini beliau banyak menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau. Nah, mimma ada ila sijini taratan, kadang-kadang beliau ditangkap, wa tarsim alaihi taratan, dan kemudian juga beliau dilarang mengajar, bagaimana munazaratu taratan, ada perdebatan, ya. Wa adiyatuhu bil mihan ukhra, kadang-kadang beliau mengalami penyiksaan, wa ighra' sufaha, memprovokasi orang-orang bodoh untuk membenci beliau. Dan ini dialami oleh dai-dai di mana-mana, setiap masa memang begitu. Ya, bisa melalui tangan politik mereka melakukan penekanan-penekanan, ya. Nah, semua hal ini pernah dialami oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, ini kita akan bahas dulu bahwa tadi kita sebutkan tatkala umur beliau yaitu 32 tahun, ya, setelah beliau kembali dari melaksanakan haji. Dari sini nilai ta'arrahimallah li bi'atis sujud. Dari sini beliau mulai menghadapi tantangan-tantangan, ya, dengan berbentuk ditangkapnya beliau, ya, dan yaitu sekitar khilal arba'ata wa salasina aman, dalam panjang dakwah beliau sekitar 34 tahun itu. Itu mulai pada tahun 693 Hijriah sampai hari wafat beliau meninggal di dalam tahanan qal'ah di Damaskus tanggal 20 bulan 11 tahun 728, ya. Jadi Zulqa'dah, 20 Zulqa'dah. Ya, dan beliau pernah ditangkap sebanyak 7 kali.
Nah, ini kan kita sebutkan ya, jadi kapan aja, kenapa alasan beliau ditangkap. Kemudian 4 kali di Mesir beliau ditahan dan di Iskandaria, dan 3 kali di Damaskus. Ya. Total dari masa beliau ditangkap sekitar, ya, semua itu waktunya sekitar 5 tahun. Ya. Nah, dan itu adalah dengan cara musuh-musuh yang memfitnah beliau untuk menggunakan kekuatan politik saat itu, mempengaruhi penguasa, membuat laporan-laporan palsu, ya. Nah, kemudian dirinci tahan-tahan beliau. Yang pertama adalah pada tahun 693 di Damaskus. Limuddatin qalilah, ini masanya singkat, ya. Bisababin waqi'ati Asaf an-Nasrani. Jadi ada kisah ini, orang Nasrani menghina Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Islam Taimiyah melaporkan kepada penguasa saat itu. Ya, di dalam kemudian penguasa memanggil orang Nasrani ini dengan juga membawa pengacaranya. Nah, ini disebutkan di situ, mau pengacaranya, istilah bahasa kita sekarang pengacara, ya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya, ya, disebutkan di sini itu Syekh Islam Taimiyah dengan seorang ulama lain, ya, berkumpul dengan namanya ulama Zainuddin Al-Fariqi, yaitu Syekh Darul Hadis. Pada kala ala naib Sultan bin Damaskus. Jadi beliau menemui wakil daripada Sultan saat itu di Damaskus, yaitu Izzuddin Abiqil Al-Hamawi. Nah, kemudian fatalaba naib ihdaruhu. Jadi wakil Sultan ini meminta supaya orang Nasrani yang tadi itu untuk datang. Fahadara Asaf wa ma'hu mujiruhu Amir Ali'a, ya. Jadi Asaf, nama orang Nasrani ini, kemudian dia datang bersama dengan ini orang yang menjamin keamanannya, itu mujiruhu Amir Ali, ya, ini namanya. Tetapi dalam perjalanannya fatarabahuman nas bil hijarah. Dalam perjalanannya orang-orang melempari dia dengan batu. Ya. Dianggaplah Syekh Islam Taimiyah yang memprovokasi itu, sehingga Syekh Islam Taimiyah dipanggil oleh naib sultan ini, ya, Syekh Taimiyah dan Faraqi. Kemudian fadarabahuma baina yadayhi. Kemudian beliau berdua, ya, dipukul, ya, warasama alaihima bil azrawiyah sumasdahuma an-naib wardahuma. Kemudian setelah Syekh Taimiyah menerima hukuman itu, kemudian dipanggil pula orang Nasrani tersebut, dan orang Nasrani tersebut mengaku masuk Islam. Kemudian di dalam perjalanan dia ke Hijaz terbunuh, ya, dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Nah, setelah kejadian itu Syekh Taimiyah menulis kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Jadi ada beberapa kisah Syekh Taimiyah juga menulis kitabnya karena kejadian. Jadi kejadian tentang kejadian tentang adanya orang Nasrani yang menghina Rasul SAW, bagaimana hukumnya orang Nasrani yang menghina. Karena orang Nasrani yang dibawa kekuasaan Islam, mereka adalah orang kafir zimmi yang tidak boleh diganggu hartanya, itu ada aturannya dalam Islam. Tetapi ketika mereka mencederai kehormatan Nabi SAW, maka secara hukum Islam di dalam fikih dijelaskan para fuqaha itu adalah bagian dari bentuk bahwa mereka telah melakukan suatu pelanggaran hak untuk diberi keamanan di negeri Islam tersebut. Nah, ini yang terjadi. Maka Syekh Islam Taimiyah membahas masalah ini dengan rinci dalam kitab beliau tentang, ya, hal perkara ini, yaitu kehormatan Rasul dan hukum mencela Rasul SAW. Maka beliau menulis kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Nah, ini adalah salah satu asar daripada suatu kejadian yang beliau dihukum gara-gara itu, dan akhirnya beliau menulis kitab, ya. Kemudian kisah yang kedua beliau ditangkap adalah yaitu pada di Qahirah. Di Qahirah yaitu sekitar 1,5 tahun beliau ditahan di sana, yaitu mulai dari hari Jumat tanggal 26 Ramadan tahun 705 Hijriah, ya, sujina fi burjin ayyaman. Jadi ada tempat di apa namanya? Kalau burj kita tuh apa, ya? Semacam, ya, tahanan lah di sebuah benteng, ya.
kemudian dipindahkan ke dalam jubbi. Jubbi itu adalah sumur, ya, qal'a jabal. Jadi dulu tahanan klasiknya ya gitu, dibuat seperti sumur, orang dimasukkan ke dalam itu. Nah, itu pada hari Id itu 1 Syawal tahun 705. Nah, dan bersamanya ada dua saudaranya sendiri, dua saudaranya ikut, yaitu Syaraf Abdullah wa Zain Abdurrahman. Jadi ini saudara Syekh Islam Taimi sendiri ikut bersama beliau sampai tahun itu hari Jumat tanggal 23 bulan 3 707. Jadi dari 705 tadi sampai 707 beliau ditahan. Wa kana khadimu wa tilmizu Ibrahim Al-Ghayani min al-murafiqin lahu fi safari ila hadha Misr, ila Misr. Jadi di antaranya adalah beliau memiliki pelayan dan murid beliau Ibrahim Al-Ghayani ikut menemani beliau waktu ditahan di sana. Sebabnya adalah, nah apa sebabnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tahun 705 Hijriah itu dalam satu majelis yang ketiga, falyantubituli min hadzal jami' ini, sebabnya adalah masalatul arsy wal masalatul kalam wa masalatul nusul. Jadi masalahnya adalah beliau bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah arsy, masalah sifat kalam dan sifat nuzul, ya. Dan wafiyah minal mawaqif Abu Tuliyah. Jadi disebutkan dalam kisah itu bagaimana Sallallahu berdebat dengan para orang-orang yang menentang beliau, ya, mendebat beliau. Nah, di antaranya adalah zakar majara fiha anna akhahu Syaraf ibtahala wa da'allahu alaihim fi hali khurujihim. Jadi di dalam ketika berdebat berdiskusi itu, saudaranya sendiri itu Syaraf yang beliau ikut Abdullah ini berdoa kepada Allah SWT, ya, untuk menimpakan azab kepada orang-orang yang menghukum beliau, yang telah memfitnah beliau. Syaikhul Islam menegur saudaranya ini, ya, famana'ahu syekh wa qala lahu bal qul Allahumma hab lahum nuran yahtaduna bihi ila al-haq. Tapi doakanlah mereka itu, kata Syaikhul Islam Taimiyah, ya Allah berilah mereka cahaya yang mereka mendapat petunjuk dengannya kepada kebenaran. Ini satu akhlak yang luar biasa juga, ya, subhanallah, ya. Beliau menghadapi fitnah, tuduhan, di sidang, ditangkap, kemudian saudaranya memang merasa dizalimi, terasa melihat dizalimi, dan berdoa kepada Allah SWT agar mereka orang zalim ini diberi oleh Allah SWT semacam pelajaran gitu, ya. Namun Syaikhul Islam justru memohonkan hidayah buat mereka dan tidak membolehkan saudara untuk mendoakan hal yang buruk, ya. Falillahi ma'adhamu min adabin jam. Ini adalah adab yang sangat luar biasa, ya. Ini satu pelajaran bagaimana, dan banyak sekali kisah-kisah beliau, ya, dan pernah kita ceritakan ketika beliau dipukul dan disiksa oleh, ini ada gerombolan yang diprovokasi gitu, dan sampai beliau pingsan, kemudian akhirnya orang-orang mencari orang-orang memukul beliau dan bahkan bersembunyi di rumah beliau sendiri, beliau yang mengamankannya. Dan ini beginilah akhlak, ya, seorang ulama, ya. Maka beliau sering mengungkapkan Ahlus Sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlussunnah itu orang yang memang sangat tahu tentang kebenaran, namun mereka adalah orang sangat sayang kepada makhluk. Nah, itulah Ahlussunnah. Dan ini tergambar sendiri di akhlak beliau, dan berapa kali sering, ya, beliau memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau dan mau dibalas oleh orang-orang yang dihukum, sampai beliau tidak mengirim izin. Yang ketiga adalah dalam beberapa hari juga di Mesir beliau ditangkap pada tahun 707 lagi, yaitu tanggal 3 bulan Syawal juga, yaitu isti'da'id sulta alaihi bil mutasawwifah bil Qahirah. Ini adalah orang-orang mutasawwifah di Qahirah melaporkan beliau ke penguasa, ya, karena beliau melarang orang istighatsah wa tawassul bil makhluqin. Itu melarang bertighatsah dengan makhluk, bertawassul dengan makhluk. Nah, itu. Dan juga tentang beliau bicara tentang Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang orang yang dihukum zindik oleh kebanyakan para ulama dalam pemikirannya. Maka fa'aqida lahu majlisun fakhtalafa hudur baina bara'atihi wa idanatihi. Kemudian di dalam diskusi beliau dikumpulkanlah para ulama-ulama mutasawwifah dan berdiskusi Syaikhul Islam Taimiyah. Maka ketika itu, ya, setelah dia dikumpulkan, ya, sebagian orang yang hadir itu berbeda pendapat bahwa Syaikhul Islam Taimiyah ini tidak salah gitu. Ada yang mengatakan salah. Nah, di antara yang, ya,
menganggap salah waktu itu adalah termasuk Al-Badruddin Ibnu Jama'ah. Ketika itu beliau dipilihkan 3 pilihan saat sidang di Qahirah ini, di sidang oleh para ulama ketika beliau berdebat dengan kumpulan para ulama itu, imma kembali ke Damaskus atau tinggal di Iskandaria dengan syarat-syarat tertentu, atau beliau ditangkap, ya, maka beliau memilih untuk ditangkap, untuk ditahan. Nah, tetapi fa'alah alai jama'atun min rifaqihi liyasira ma'hum ila Damashq. Tetapi orang-orang yang bersama beliau dengan rombongan beliau itu meminta kepada Syekh Islam Taimiyah untuk kembali Damaskus saja. Ya. Wa yaqbalu syurut wa wafaqahum. Nah, lalu Syekh Islam Taimiyah menerima ketika jamaah yang ikut bersama beliau ingin kembali Damaskus saja, tidak usah beliau ditangkap, kita pilih saja pilihan kembali. Yang pertama itu imma kembali ke Damaskus atau tinggal di Iskandaria dengan ada syaratnya, atau ditangkap. Dan beliau memilih untuk ditangkap saja, ditahan, tapi teman-teman beliau atau murid-murid beliau yang bersama beliau ingin kembali Damaskus saja. Nah, ketika sudah dalam perjalanan, ya, jadi sebab ini adalah kisah beliau menulis kitab sebuah kejadian inilah beliau menulis kitab itu Al-Istighosah Al-Ma'ruf bi Ar-Rad Al-Bakri. Jadi kisah ini beliau tulis juga dalam sebuah kitab untuk mengumpulkan diskusi itu dalam sebuah tulisan. Itu tulisan beliau tentang kitab Istighosah atau Ar-Rad Al-Bakri. Jadi ada 2 kitab yang sudah kita kisahkan, yang awalnya itu adalah ada penyebab beliau menulis kitab tersebut. Di antaranya sebab menulis kitab Istighosah, ada penjelasan tentang orang-orang beristighosah dengan makhluk yang telah meninggal, umpamanya, ya, datang ke kuburan tawasul dengan orang mati dan seterusnya. Ini yang beliau bahas dalam kitab beliau Istighosah, dan situ beliau menjelaskan tentang paham yang benar dalam masalah ini. Nah, itu setelah itu beliau menulis kitab. Kemudian yang kali keempat beliau ditangkap adalah di Mesir juga. Itu pada bulan Syawal juga, sampai awal tahun 708, ya 700 Hijriah, 707 Hijriah sampai 708 Hijriah. Jadi dalam masa 2 bulan saja. Nah, itu ketika beliau ini saat beliau dalam diskusi sebelumnya beliau memilih untuk kembali Damaskus. Nah, dalam perjalanan yaitu ba'da ikhtiyar ba'da sin salasa, jadi kali yang ketiga beliau ditangkap, beliau milih untuk pulang ke Damaskus. Tetapi tiba-tiba datang pasukan untuk mengembalikan beliau ke Mesir. Nah, yaitu radduhu min masanid tariq. Datang pasukan dari Mesir, penguasa, untuk mengembalikan beliau ke Mesir. Itu malamnya tanggal 18, ya. Bulan 10 tahun 707 Hijriah tersebut, dengan dokongan dari Nasr Membaji. Dia salah satu orang yang sangat memusuhi beliau di Qahirah, itu namanya ada Nasr Membaji Al-Hululi. Jadi bermadhab Sufi Hululiyah. Nah, alladhi yahtal makanata indal wali, yang di mana, ya, dia adalah orang yang mempunyai kedudukan pada wali kotanya, gitulah, ya, pada pejabat di Qahirah. Kemudian Syekh dihukum melalui qadi Al-Malikiyah, fakhtalafu falamma ra'a syekh dzalika qala. Kemudian setelah Syekh bertemu, ana amdi ila al-habsi wa atba'u ma taqtadihi al-maslahah. Kata Syekh, saya lebih memilih untuk ditahan dan mengikuti apa yang lebih baik. Nah, kemudian ketika beliau ditahan di dalam tempat tersebut, ya, di ruangan atau di sebuah lubang itu, manusia tetap belajar, ya, orang-orang belajar sama beliau di luar sumurnya, gitu, ya. Aqafa alaihi nas ziyaratan wa ta'alluman wa istifta'an. Jadi orang datang aja ke tahanan beliau, berkunjung, gitu, ya. Ada yang ziarah, ada yang belajar, ada yang minta fatwa. Ya. Nah, kemudian kali yang kelima beliau ditangkap itu di Skenaria tahun 709 Hijriah. Nah, sampai yaitu pada tanggal 1, ya, bulan 3 itu Rabiul Tsani, sampai tanggal 8 bulan Syawal juga tahun 709 Hijriah. Ya. Ini adalah maqidatu ukhra min Nasr al-Membaji. Ini juga adalah yaitu maqidah, artinya siasat, ya, keji yang diatur oleh seorang namanya Nasr Membaji yang tadi kita sebutkan. Ya, wajis
disingkir ini di antara orang-orang yang memusuhi beliau. Yatarabbasani man yaqtaluhu. Jadi dia mencari-cari kesempatan kapan bisa menangkap lagi Ibnu Taimiyah ini, yaitu wa fi hadhihi al-hala ja'a indahu ba'da ayyam Syamsuddin bin Sa'duddin al-Harrani wa akhbaru bi annahum yusaffirunahu ila al-Iskandariyah wa ja'at masyayikh fadamara wa akhbaruhu bidzalik wa qalu lahu kullu hadha malunahu hatta tuwafiqahum. Jadi ketika Syaikhul sampai ke Iskandaria dan beliau dikumpulkan para ulama di sana bertemu dengan beliau, lalu membocorkan semua ini mereka lakukan adalah akan engkau mau menyetujui sesuai dengan mereka. Hatta tuwafiqahum. Maksudnya di sini adalah engkau ya tidak membantah lagi paham-paham yang mereka anut gitu, maksudnya dari antaranya ini al-Mambaji dan Jiskin ya, disingkir ini namanya orang ini ya yang selalu membuat fitnah kepada beliau. Ya, hum ya'amiluna ala qatlik. Kemudian disampaikan juga bahwa mereka sedang merencanakan untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu atau untuk menangkapmu. Disampaikan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum. Nah, jawaban Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tuduh ancaman ini apa kata beliau? Ana in qutiltu kanat li syahada. Saya kalau dibunuh itu adalah syahid bagi saya. Wa in nafuni kanat li hijrah. Jika saya diusir itu adalah hijrah, pindah ke tempat lain. Walau nafuni ila Qubrus da'autu ahla. Seandainya mereka walau mengusir saya ke pulau Qubrus ya, tahu kita Qubrus ini adalah daerah yang perbatasan Eropa dengan Turki ya. Pulau Qubrus yang da'autu ahlaha ilallah. Aku akan berdoa di sana kepada Allah SWT. Wajabuni. Wa in habisuni, jika mereka li ma'badan. Jika aku ditangkap, ada kesempatan untuk fokus beribadah. Wa ana mithlul al-ghanamah kaifama taqallabat ya, taqallabtu ala sufin fayasi'u minhu wansarafu. Ketika itu musuh-musuh justru putus asa untuk menghalang-halangi dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ada hambat. Sampai dibunuh pun beliau menyatakan, kalau saya dibunuh saya mati syahid. Kalau saya diusir itu hijrah bagi saya. Kalau saya ditangkap adalah khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurna untuk beribadah dan lebih khusus. Subhanallah. Tawakal yang tinggi ya. Maka sering ungkapan ini diunukil oleh orang-orang ya. In qutiltu fahiya syahada, jika fakanat li syahada, jika saya dibunuh mati syahid. Jika saya diusir ya dalam perjalanan beliau berhijrah, dianggap oleh beliau sedang hijrah ya. Jika beliau ditangkap, ditahan adalah khulwah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam kondisi demikian, karena ada memang orang-orang provokator untuk menangkap beliau selalu, untuk menghalang-halangi dakwah beliau sedulu. Dan tidak berapa bulan setelah itu berkuasalah Malik Nasir Muhammad bin Qalun di tahun 709 tersebut, maka afraja an syekh wastada'u lil Qahirah. Dari situlah Malik Nasir ini melepaskan syekh dari tahanan dan memanggil beliau ke Qahirah. Wa qutila Jashkir syarra qitla wa hamala Nasran al-Mamji wa mata fi zawiyatihi. Dan akibat dari orang-orang yang memusuhi beliau justru malah sangat buruk sekali, dan akhirnya Jashkir ini disebutkan dibunuh dalam keadaan yang terbunuh. Kemudian juga Nasr al-Mamji mati di fi zawiyatihi, maksud di tempat tinggalnya ya. Wa'ara Nasir yantaqim min al-qudat al-fuqaha alladhina kanu yuwaluna Jashkir. Jadi Malik Nasir ini Ibnu Qalun ini yang berkuasa di Mesir tahun 79 Hijriah ini, 709 Hijriah, memanggil qadi-qadi yang telah pernah menghukum Syaikhul Islam Taimiyah tersebut. Memanggil qadi-qadi tersebut ya, dan para fuqaha yang memfitnah beliau, dan beliau ingin memberikan hukum penguasa ini kepada orang-orang yang memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah. Fastafta Syaikhul Islam Taimiyah. Lalu Syaikhul Islam Taimiyah ditanya oleh penguasa itu, oleh Raja Al-Malik Nasir ini, Muhammad bin Qalun. Fa fahama Syaikhul Islam maqsudahu. Syaikhul Islam Taimiyah paham ketika dimintakan fatwa. Paham maksudnya, dia ini ingin menghukum orang-orang yang pernah yang berbuat jahat kepada Syaikhul Islam Taimiyah ya. Fasyara fi madhihim wa sana alaihim.
sebenarnya justru memuji musuh-musuhnya, orang-orang yang sebelum pernah menghukum beliau, memfitnah beliau di hadapan raja tersebut. Wa annahum matu lam tajid mithlahum fi daulatik. Kemudian selesai mengatakan, seandainya mereka ini para meninggal, engkau tidak akan dapatkan orang-orang seperti mereka di negaramu. Ya, amma ana fahum fi hillin min jihati. Adapun saya, kata Sallallahu saya memaafkan mereka. Fahum fi hillin min jihati. Mereka dari sisi saya adalah telah halal, artinya saya telah memaafkan mereka. Ini akhlak lain yang muncul dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulianya akhlak beliau. Ketika beliau dekat dengan penguasa atau dihargai oleh penguasa, beliau tidak punya kesempatan untuk balas dendam kepada musuh-musuhnya, tangkap semua mereka, dia bloskan, kebui semua mereka, nggak ada pernah demikian Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang-orang ini sebelumnya telah membuat beliau tersiksa, membuat beliau menderita, membuat beliau yang mengalami berbagai ujian dan cobaan, ya, para qadi dan para fuqaha ini, ketika setelah itu Muhammad bin Qalun, ya, Malikun Nasir Muhammad bin Qalun ini berkuasa dan melepaskan Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta fatwa Sallallahu Alaihi Wasallam, justru Sallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada beliau, dan bahkan dikatakan seandainya mereka ini para meninggal, engkau tidak akan temui orang-orang seperti mereka. Adapun hak mereka, hak saya atas mereka, kata Sallallahu Alaihi Wasallam, saya telah memaafkan mereka, menghalalkan mereka. Ini akhlak yang luar biasa, ya. Kemudian itulah akhirnya Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki berkata setelah itu, ma ra'ayna asqa min Ibnu Taimiyah lam nuqa mumkinan fi sa'i fihi. Jadi lam nuqi mumkinan fi sa'i fihi. Aku tidak melihat orang yang paling bertakwa dari Ibnu Taimiyah, ini kata seorang Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki ini, ya. Tidak ditinggal, tidak ada cara yang kami sisakan untuk mengganggu dia lah istilahnya, untuk mengganggu dia. Lam nuqi mungkinan fi sa'ifihi. Tidak ada jalan yang mungkin kami lakukan kecuali kami sudah berusaha untuk agar dia ini dibunuh, ditangkap. Walamma qadira alaina afa'anna. Tetapi tatkala dia itu mampu untuk membalas pada kami, justru dia memaafkan. Ini pujian dari seorang Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki tentang akhlak Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tadi penguasa meminta keadilan, memberikan keadilan lah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kejahatan-kejahatan orang-orang fitnah beliau. Namun beliau memaafkan. Maka dipuji oleh seorang Qadi Ibnu Makhluf Maliki, ma ra'ayna atqa min Taimiyah. Kami tidak melihatkan ada orang lebih bertakwa daripada Ibnu Taimiyah. Lam nuqi mungkinan fi sa'ifihi. Tidak ada jalan yang mungkin kami untuk melakukan, ya, mengganggu dia, memfitnah dia, bahkan untuk ingin merencana membunuh dia, kecuali kami upayakan itu, lakukan. Walamma qadira alaina afa'anna. Tetapi tatkala dia itu mampu membalas kepada kami, justru dia memaafkan. Ya. Ketika itulah Syaikhul Islam tinggal di Qahirah dan tinggal dekat dengan tempat yang disebut dengan kuburan Husain di daerah Husainiyah, ya, di dekat dari kampus Azhar itu, ya. Kebetulan saya juga pernah ke sana. Ya. Kemudian para orang-orang belajar kepada beliau di Qahirah, ya. Wal khalqu ala ikhtilafihim tabaqatihim yataraduna alaihi wa huwa yaqul, dan bahkan beliau didatangi oleh banyak orang-orang yang berbagai lapisan, ya. Kemudian beliau, setiap orang-orang yang datang kepada beliau tentang kejahatan-kejahatan orang-orang yang sebelumnya terhadap beliau mengatakan, ana ahlaltu kullaman azani. Aku telah menghalalkan, telah memaafkan semua orang yang menyakitiku, setiap orang menyakitiku. Wa man adallahu wa rasulah fallahu yantaqim minhu. Orang yang memusuhi, menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan membalas kepada dia. Wa asalahu min ijlal wa ta'zim ma yatul wasfuhu. Dan akibat inilah kemana dia mendapatkan penghormatan, ya, dimuliakan, ya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayahnya, itu kejadian dari tahun 709 Hijriah sampai 712 Hijriah. Baik. Kemudian ditangkap beliau pada, ya, beliau tinggal di Qahirah, disebutkan di sini, ya, sampai pada tahun 712, ya. Jadi 709 Hijriah sampai 712 Hijriah beliau tinggal di Qahirah. Makanya banyak fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan tersimpan di Qahirah, ya. Baik, setelah itu beliau kembali 8 Syawal tahun 712 Hijriah kembali ke Damaskus. Nah,
Kemudian sujina rusima alaihi khilala 4 marrat. Ustaghrakannahu sanatain wa nisf. Jadi beliau tinggal di Kairo selama masa tadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Ya. Ketika beliau tinggal di Mesir, ya, hasala khilal iqamati hadhihi bi Misr khairun katsir. Jadi selama beliau tinggal berapa tahun di Mesir itu tersebar lagi kebaikan yang begitu banyak, menyebarnya ilmu agama, ya. Kemudian disitulah banyak beliau di Mesir, beliau banyak menulis kitab beliau, di antaranya disebutkan di dalam yang beliau tulis di Mesir itu adalah Minhajus Sunnah Nabawiyah, kitab bantahan terhadap Syiah Rafidhah dan juga Qadariyah dalam 9 jilid kalau nggak salah, yaitu atau 8 jilid Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ini kitab yang paling besar di antara kitab-kitab bantahan terhadap Syiah Rafidhah, bahkan terbesar lah. Kemudian beliau juga menulis Kitabul Iman, Kitab Istiqamah, Tabisul Jahmiyah, Fatwa Al-Misriyah, dan lain demikian disebutkan dan Rajab dalam terjemahannya. Ini kita-kita yang beliau tulis selama di sana. Baik. Kemudian kali yang ke-6 beliau ditangkap di Damaskus, itu dengan lama 5 bulan 18 hari, ya. Mulai dari hari Kamis tanggal 7 bulan 12 Zulhijjah tahun 720 Hijriah sampai pada hari Senin yaitu tanggal 10 bulan Muharram 721 Hijriah. Dengan sebab masalah al-hal bit-talaq. Nah, ini kan masalah-masalah fikih nanti yang akan kita bahas, apa hakikatnya perbedaan tuduhan-tuduhan kepada beliau. Jadi beliau berfatwa tentang orang bersumpah dengan talak. Kalau tujuannya adalah sumpah, menurut beliau adalah bukan talak gitu. Sedangkan berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain, mereka menganggap itu talak. Bersumpah dan talak bukanlah talak kalau tujuannya bersumpah. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan fikih di sini, ya. Nah, wa antajat hadhi majmu'atun kabirun min al-kutub wal fatawa. Ya. Kemudian muncul banyaknya fatwa-fatwa beliau, ya. Kemudian juga bantahan-bantahan terhadap pandangan beliau sehingga ya, di antara tulisan beliau adalah Ar-Raddul Kabir ala man i'tarada alaihi fi masatil half bit talaq. Jadi beliau menulis masalah ini juga dalam suatu tulisan. Yang ketujuhnya, yang terakhir adalah ketujuh kali beliau ditangkap adalah itu ditangkap sekitar ini yang lebih panjang 2 tahun 3 bulan 14 hari. Itu mulai dari tanggal 6 dari bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah sampai malam wafatnya beliau, yaitu hari Senin tanggal 20 bulan Zulqa'dah tahun 728 Hijriah. Yaitu masalah az-ziarah, yaitu masalah tentang ziarah kubur. Nah, nanti akan kita bahas, ya, tuduhan-tuduhan ini masih belum sempat kita bahas karena waktu yang batasi kita. Jadi sebab-sebab beliau tangkap adalah tentang bantahan beliau kitab Arad al-Ikhna'i atau Akhna'i, ya. Jadi di sana beliau menjelaskan tentang hukum ziarah kubur. Maka Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak mengharamkan. Banyak sekali jalan penjelasan tentang ziarah kubur, tapi oleh orang-orang dipelintir dan dibuatlah semacam ketuduhan bohong bahwa beliau melarang orang, mengharamkan orang ziarah kubur Nabi, mengharamkan orang ziarah kubur secara mutlak, dan seterusnya. Ini yang menjadi bahan oleh musuh-musuh beliau untuk melaporkan kepada penguasa saat itu. Yang anehnya juga penguasa saat itu tidak adil juga, ya, sehingga mereka menerima tuduhan-tuduhan sepihak itu dengan melihat pengaruh Islam yang cukup besar di tengah masyarakat. Ya. Kemudian dari selama beliau ditahan di situlah juga banyak lahir karya-karya beliau selama beliau di dalam tahan tersebut. Ya. Baik. Itu diantara, ya, hanya dalam kesempatan ini kita bisa berbicara tentang kisah sekilas kenapa beliau ditangkap, ya, dan sebanyak 7 kali beliau ditangkap dan juga kisah-kisahnya. InsyaAllah kita akan bahas nanti tentang pembahasan ini, tujuan-tujuan atau tuduhan yang dituduhkan kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Yang diantaranya tadi kita sebutkan, ya, ini dibahas nih, ya, nanti apa saja pembagian orang-orang yang memfitnah beliau ini, ya, seperti di antara fuqaha wal qudat. Ini yang masalah talak tadi. Kemudian juga nanti akan dibahas masalah mutasawwifah, kemudian masalah ahlul kalam,
Ya, tuduhan-tuduhan alul kalam kepada beliau, kemudian juga kelompok mutasawwifah kepada beliau, kemudian juga kelompok aliran Syiah Rafidhah. Ya. Nah, ini akan kita bahas insyaallah berapa tuduhan-tuduhan yang akan datang, kemudian juga kita akan tafsil nanti berapa tuduhan-tuduhan tertentu kepada beliau. Sebagai tuduhan pemanya beliau mengatakan tentang neraka itu tidak kekal, kemudian juga tuduhan dengan tasbih ataupun mengatakan alam itu qadim. Ya, ini insyaallah pada jumpa-jumpa akan datang kita akan bahas sebagian daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu membatasi kita. Kita kembali kepada Akh yang mandu kita dari studio Cilensi untuk menerima pertanyaan. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan demikian ikhwan Islam azzakumullah, para pemerhati roja sekalian, materi yang telah disampaikan dari penjelasan dan juga bantahan tuduhan-tuduhan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Erwin. Erwin di mana? Padang Sidimpuan. Nah, silahkan Pak Erwin. Saya mau menanyakan, belakangan ini banyak tuduhan kepada dai-dai salaf yang mendakwakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara benar ke daerah orang yang banyak melakukan ritual-ritual ziarah kubur yang berbau syirik, dan akhirnya dituduhkan bahwa dia menghina daerah situ dengan ucapan-ucapan tertentu dan menyelewengkan segala macam isi dakwanya dalam kajiannya. Bagaimana terhadap orang-orang yang memfitnah dai-dai Ahlussunnah, yang memfitnah dan sampai memenjarakan dai tersebut? Kita bersikap terhadap mereka itu, Pak Ustaz. Nah, baik. Mohon arahannya. Jazakumullah khairan. Oh iya. Iya, terima kasih banyak untuk Pak Erwin di Padang Sidempuan, dan silakan Ustaz. Taib, terima kasih pada Akh Erwin di Padang Sidempuan. Taib, pertanyaan Akh Erwin di Padang Sidempuan tentang bagaimana menyikapi berbagai tuduhan dan fitnah-fitnah tersebut. Kita tetap berdakwah dengan dalil, sampaikan pendapat para ulama, ya, tanpa harus menyebut kelompok tertentu, tapi yang kita koreksi ada kesalahan, tanpa menyebut tempat ataupun pelaku secara personal, ya. Tapi kita dalam berdakwah tetap berupaya bagaimana menjaga adab-adab bahas ilmiahnya, membahas secara ilmiah saja, bahwa bagaimana ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, dan bagaimana pula ziarah-ziarah kubur yang menyelisih sunnah ataupun berbau kesyirikan. Itu kita jelaskan, tidak akan berhenti kita. Taib, tentu hal ini bukan pertama, tadi sudah kita jelaskan, fitnah-fitnah itu bukan hal pertama, dan memang ahlul batil sejak dahulu kala setelah diutusnya para nabi, yang banyak mereka buat itu adalah semacam opini-opini yang menyesatkan. Maka di situ kita tetap menjelaskan kebenaran secara dalil, pandangan para ulama, ya, dan mencerdaskan umat daripada pemahaman-pemahaman yang akan membawa mereka pada perbuatan syirik ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kita tetap berdakwah sesuai dengan ilmu, ya, tetap berupaya tawakal kepada Allah SWT. Di samping itu juga melakukan sebab-sebab menghindarkan terjadinya tuduhan-tuduhan fitnah tersebut. Nah, tetapi sudah sunatullah memang, di mana ahlul batil mereka hanya memiliki dua cara saja metode. Biasanya mereka tidak akan mau untuk dikonfrontir, jadi dipertemukan tuduhan dengan yang menuduh itu sangat sulit, mereka biasanya nggak berani gitu. Dan disinilah letaknya harusnya para penegak hukum, baik polisi, baik pejabat, apapun saja, jika ada tuduhan-tuduhan, yang pertama yang dia harus lakukan adalah meminta bukti dari yang menuduh. Yang kedua, dipertemukan yang dikonfirmasi, ya, diklarifikasi kepada yang dituduh. Kemudian dipertemukan kedua pihak, sisi mana yang sebenarnya sedang diperbincangkan. Kemudian
untuk menghindari hal-hal yang seperti ini sebetulnya. Halnya mudah sebenarnya. Jika ada pelanggaran pidana, itu adalah ruangnya polisi. Jika ada pelanggaran agama, tentu adalah yang membuat keputusan adalah MUI. Jika ada bukti-bukti tersebut nyata, tentu diproses, dibawa ke MUI. Adakah benar paham seperti ini, di mana salahnya, diberikan nasihat, diluruskan. Itu kalau ada bukti. Kalau memang sesat gitu kan. Dan kalau memang ada tindak pidana, diproses pidana, itu aja sebenarnya. Tetapi ahlul batil, orang ini tidak akan berani mereka dengan secara fair, secara ilmiah mereka tidak akan berani berhadapan, ataupun secara hukum pun mereka tidak akan berani berhadapan gitu. Maka kita tidak perlu ragu dan takut dalam menyampaikan kebenaran. Selama kita benar, ya insya Allah Allah akan selalu membela orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Namun kembali kita tetap berupaya melakukan sebab-sebab keselamatan dalam berdakwah ini. Tidak boleh umpamanya menyebut nama orang tertentu, ya tempat tertentu ataupun ritual-ritual tertentu yang ya coba sebut saja perbuatan seperti dari syirik tanpa menyebut budaya tertentu supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Yang penting masyarakat tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu dibawa ke dalam budaya manapun saja, itu tetap dianggap syirik, ya, dianggap syirik dalam ajaran Islam tentunya. Yang kita sampaikan ini ajaran Islam, bukan menurut pandangan keyakinan orang lain, ya, atau orang yang tidak memahami Islam gitu. Nah, kita dalam berdakwah tetap ya dengan ilmu tentunya, dengan hikmah tentunya. Dan walaupun sehebat apapun kita berilmu dan berhikmah, biasanya tetap akan ada tantangan, itu pasti. Para nabi saja, orang yang mendapat mukjizat dari Allah SWT, mendapat penjagaan langsung dari Allah SWT, tetap menghadapi ujian-ujian dan cobaan di dalam dakwah mereka. Itu sudah hal yang sudah sunan kauniyah dan sunan syariah yang Allah kehendaki di dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, maka inti di sini kita perlu bersabar dan berdakwah, ya. Dan tantangan-tantangan itu pasti akan ada, ya. Namun kita juga harus mempersiapkan hujah-hujah yang kuat di dalam berdiskusi, di dalam berdakwah. Kita harus meningkatkan hujah-hujah pendapat para ulama, bukan hanya hasil pikiran, bukan kira-kira, ya. Maka kita dalam berdakwah itu harus benar-benar mengerti sumbernya, ngerti bagaimana ulama menjelaskan dalil-dalil tersebut. Ya, dalam hal itu kita tidak akan bisa difitnah dengan tuduhan macam-macam. Kalau kalian tuduh, ini adalah pandangan para ulama dalam menafsirkan ayat dan hadis ini. Si A, si B dari para ulama mengatakan begini. Nah, gitu. Jadi kita tetap berupaya bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana tanpa mengurangi materi yang harus kita sampaikan. Ya, satu hal juga perlu kita bersabar dan menghadapi hal-hal tersebut. Adapun masalah tantangan, ya, dan kadang-kadang memang kemampuan orang-orang yang menentang kebenaran itu, ya ahlul batil ini, mereka sangat pintar dalam membalik fakta, dalam juga membuat kedustaan, kebohongan, ya, dan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun sebagian dari oknum-oknum pejabat. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lihat betapa banyaknya orang mempelintir-pelintir sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta dan data, sehingga menjadikan masalah di masyarakat itu menjadi gaduh, menjadi resah, dan seterusnya. Namun kita di dalam berdakwah tetap mengindahkan kode etik yang disyariatkan oleh Allah SWT. Bagaimana kita berdakwah itu harus dengan ilmu, harus juga dengan basirah, ya, dengan hikmah, ya. Dan tentu yang disampaikan terlebih dahulu adalah bahan-bahan yang terpenting untuk dipahami oleh umat. Ya, ada pun masalah-masalah yang khilafiyah pun tidak rinci. Mana khilafiyah yang memang boleh berkhilafiyah di sana, boleh kita berbeda pendapat. Mana yang khilafiyah yang bukan khilafiyah yang mu'tabarah, ya, itu harus dipelajari oleh dai. Kalau kita tidak mampu ke sana, jangan membahas masalah-masalah itu kalau kita belum cukup untuk menguliti masalah tersebut, ya, belum mampu membahas masalah tersebut. Serahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Erwin yang berada di Padang Sidempuan. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, ada penanya yang berada di NTB. Beliau bertanya, ya Ustaz, apakah benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan sifat had bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mohon penjelasannya dari Bapak Sapriyadi. Ini sebetulnya di antara hal yang kita bahas sebetulnya, tapi jawabannya begini. Sifat had yang dimaksud apa? Karena tidak ada dalil, maka oleh selesainya disebut ini bagian dari al-faz mudmalah, lafaz-lafaz yang mengandung multi tafsir. Nah, al-had yang dimaksud apa? Kalau dimaksud had itu Allah dibatasi oleh makhluk, dibatasi oleh ruang, oleh tempat, itu tidak ada. Ya, tapi yang dimaksud had oleh para ulama seperti Ibnu Mubarak yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Rad al-Bash al-Marisi, Naqdud Darimi al-Bash al-Marisi, itu dibahas di sana tentang had, ditafsil. Jika yang dimaksud had itu adalah adanya tidak tercampurnya antara zat Allah dengan zat makhluk, itu ada had berarti Allah tidak bercampur dengan makhluk. Ini yang maksud had. Jadi had itu artinya ada batas. Artinya ada zat Allah dan zat makhluk. Zat Allah tidak bercampur zat makhluk, zat makhluk. Ini yang had ini ada batas seperti ini. Tapi kalau dimaksud zat Allah ada yang menghinggakan, ada yang membatasi. Itu tidak ada satupun ulama yang pendapat. Nah, kalimat inilah yang sengaja dipotong-potong oleh para musuh-musuh dakwah, ya. Dan sampai hari ini juga begitu mereka, ya. Ketika ziarah kubur yang dibahas masalah adalah kesalahan-kesalahan dalam ziarah kubur, meminta ke orang yang di kuburan, beribadah di kuburan, dan macam-macam aktivitas ritual di kuburan yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dianggap oleh mereka dipelesetkanlah menjadi orang ini anti ziarah kubur. Itu sama. Sejak dulu demikian. Demikian pula masalah had. Islam dia tidak mengatakan Allah itu ada batasan di had oleh makhluknya. Ada hal yang dibatasi oleh makhluknya. Dimaksud had oleh para umat salaf adalah yaitu adanya tidak bercampurnya antara zat Allah dengan zat makhluk. Itu pasti. Itulah disebut oleh para ulama had di sini. Tidak ada semacam had wujud, umpamanya hadnya apa? Ada tali, ada ini. Tidak begitu maksudnya. Yang dimaksud para ulama adalah adanya sisi tidak tercampurnya antara hak dan makhluk. Jadi nggak ada zat Allah pada makhluk, zat makhluk tidak ada pada zat Allah. Itulah had yang dimaksud oleh sebagian ulama salaf seperti Ibnu Mubarak, yang nukil pendapat oleh Imam Darimi dan para ulama lain, Imam Bihaqi di dalam Asma Sifat dan lainnya ada. Dibahas oleh banyak para ulama di situ tentang had. Tapi kalau had yang dimaksudkan Allah itu dihinggakan oleh makhluk, dan makhluk yang mengungkungnya kiri kanan atas bawah, itu tidak ada satupun ulama yang membahas masalah itu. Dan itu yang dinafikan. Jadi ada yang menafikan had, ada yang menetapkan had. Yang menetapkan berbeda maksudnya yang menafikan. Gitu. Semua maksud mereka itu sama sebenarnya. Orang yang menafikan adalah bahwa Allah itu zat Allah tidak ada makhluk yang memberikan hinggaan. Terhingga oleh makhluk, dibatasi oleh makhluk. Gitu. Tapi yang menetapkan adanya had dimaksud adalah adanya batasan antara zat Allah dengan zat makhluk, bahwa tidak ada zat Allah yang bercampur dengan zat makhluk ataupun sebaliknya. Itu yang dimaksud oleh para ulama salaf. Baik. Jadi ini akan kita bahas nanti ya sebetulnya di dalam syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan itu. Memang hal seperti ini sering diungkapkan oleh orang ahlul kalam, dijadikan senjata, termasuk juga umpamanya mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah mendudukkan nabinya di atas arsy. Ini ada dalam kitab ini, akan kita bahas juga ini. Dalam beberapa buku juga dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas bahwa asar tersebut tidak pernah dinukil Syaikhul Islam Taimiyah, dan itu hanya dinukil oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan ini orang Mu'tazilah, dan dia menukil di Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan itu perkataan Syaikhul Islam Taimiyah, dan Syaikhul Islam Taimiyah menukil perkataan orang lain dan isinya perkataan itu bukan juga begitu gitu. Nukilnya juga salah, penisbahan juga salah Abu Hayyan tersebut. Dan orang Ahlul Kalam memperdoman kepada perkataan Abu Hayyan, dan nanti kan kita sebutkan di mana Syaikhul Islam Taimiyah berkata demikian, mengatakan menukil pendapat itu ya, tetapi pendapatnya tidak seperti yang dijelaskan oleh Abu Hayyan ya Al-Mu'tazili dalam tafsir beliau Al-Barul Muhit. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Sapriyadi yang berada di NTB. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. 6. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Putri di Bone, Pak. Nah, silahkan Ibu Putri. Ya, saya mau bertanya masalah kuburan di area masjid, Pak. Nah. Ya,
Yang dimaksud di sini, apakah tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan di area masjid, ataukah memang tidak bisa sholat di masjid yang ada kuburan di dalam masjidnya? Terus saya dengar orang yang sholat di masjid yang ada penguburan di area masjid itu sholatnya tidak sah, katanya begitu. Saya pernah dengar, Pak. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam pandangan ini para ulama semua ijma kalau sholat maksudnya bahwa tidak boleh berkuburan di masjid atau masjid dibuat kuburan, itu semua ulama tidak ada yang merekomendasi. Itu yang pertama, kedudukan dulu, meluruskan paham masyarakat tentang hal ini. Kemudian banyak orang berhujjah, bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Itu kan di masjid. Kuburan Nabi SAW, Nabi SAW berkubur bukan di masjid, beliau berkubur di rumah beliau. Dan sampai hari ini bagian rumah beliau itu tidak bagian dari Masjid Nabawi. Itu perlu disampaikan. Memang karena rumah beliau posisinya dempet, menempel dengan Masjid Nabawi, tapi bukan bagian di Masjid Nabawi. Buktinya Aisyah tinggal di rumah tersebut. Beliau kadang-kadang datang bulan, semacam ganto. Mana boleh orang haid menetap dalam masjid, kan, itu jelas. Jadi itu bagian, tidak bagian masjid. Yang pertama dulu. Yang kedua, ulama juga menyebut itu bagian dari kekhususan karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Rasulullah SAW saat meninggal ada di rumah Aisyah. Ketika para sahabat berbeda pendapat di mana Rasulullah mau dikuburkan, saat itu ada yang mengatakan dikuburkan dikembalikan ke Mekah, ada yang mengatakan kuburan di kuburan Baqi, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis tempat wafatnya para nabi-nabi. Dan Abu Bakar Siddiq anhu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa al-anbiya yudfanu haitsu yuqbadun, bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia beliau wafat. Maka digalilah di bawah bangku atau sarir ataupun tempat tidurnya Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW dikubur. Dan beliau berkubur di rumah Aisyah. Setelah itu Aisyah pun menjadikan bagian kuburan itu bagian dari rumahnya lagi. Nah, ini jadi itu bukan berkuburan di masjid, tapi beliau berkubur di rumah. Nah, ini kadang yang menjadi syubhat oleh sebagian orang. Nah, dan Rasulullah SAW jelas sekali dalam hadisnya. Dalam banyak hadis beliau mengatakan di akhir hayat beliau, malah beliau menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Muhammad bin Asy'arah, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani gara-gara menjadikan tempat kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah seperti masjid. Nah, ini kata Aisyah, yuhadharu mimman sana, adalah beliau mengingatkan agar jangan sampai meniru perbuatan mereka. Ini larangan, dan banyak sekali hadis-hadis tentang kuburan itu. Banyak sekali hadis-hadis yang melarang berkuburan dan sholat ke arah kuburan. Dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini, maka oleh sebab itu para masyarakat harus mengerti, mestinya jika sudah ada kuburan, kuburan tersebut tidak boleh di sampingnya dibangun masjid. Kecuali memang itu tanah bukan tanah masjid, bukan perkara masjid. Kalau bukan perkara masjid ya boleh saja, baik di depan maupun di samping, yang penting tanah itu bukan perkara masjid, tidak masalah sholat di masjid tersebut. Nah, itu perlu diketahui juga. Walaupun di depan mihrab, tapi tanah itu tanah orang lain, tidak termasuk wakaf ke masjid, tanah pemilik sendiri, itu beda pemiliknya. Yang dimaksud adalah dalam perkarangan yaitu tanah masjid. Nah, ini yang ditanyakan. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama. Imam Ahmad mengatakan sah salat yang mana bila kuburan itu terdapat di luar masjid, baik depan di karangan belakang namanya, sah salatnya, tapi dia berdosa seperti dikiaskan oleh berdasarkan usul mazhab mereka adalah seperti orang salat di memakai pakaian yang dicuri atau tanah yang dicurinya. Salatnya sah tapi dia berdosa. Imam Syafi'i mengatakan salatnya sah, hampir sama seperti pendapatnya Imam Ahmad tersebut. Dilarang, tetap dilarang, makruh hukumnya. Tapi di dalam masjid itu banyak ulama mengatakan jika kuburan itu di dalam masjid juga, dalam masjid nih, bukan di luar itu salatnya batal menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan batal. Dan lagi yang merinci lagi kalau di mihrabnya itu batal. Tapi yang jelas salat
di masjid yang situ ada kuburan, ya kalau di luar tadi, nah pendapat sebagian ulama membolehkan sholat tapi tetap berdosa. Kenapa? Karena bagian di situ terlarang sholat menghadap kuburan atau dekat kuburan berdasarkan hadis yang bahkan Imam Muslim, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha wa la tujassisuha wa la tusarrijuha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan sholat mengarah terhadap kuburan, jangan pula mencat kuburan dan juga pula memberi lampu kuburan. Itu ada hadisnya. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW dan masalah kuburan banyak sekali hadisnya, yaitu ketika Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menatarkan kuburan-kuburan ditinggikan. Ini banyak sekali, bukan di masjid maksudnya. Kuburan-kuburan dianggap keramat segala macam. Kenapa? Karena awal fitnah banyak terjadi fitnah kesyirikan adalah gara-gara kuburan, seperti pada umat Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya tadi Rasulullah SAW melaknat ya orang Nasrani dan Yahudi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Kemudian juga hadis Hafsah ketika beliau pulang dari Habasyah, ketika hijrah yang pertama Habasyah, negeri Habasyah, Ethiopia, kemudian beliau datang ke Madinah, kemudian nyampe kepada Rasulullah SAW melihat di sana banyak kuburan, orang-orang salat yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Haulai, kata Rasulullah SAW, idza halaka fihim rajulun salih, apabila orang saleh meninggal, yattakhudhu qubur anbiya masajida, mereka menjadi kuburan sebagai tempat beribadah. Ya, dan ini adalah hum syirarul khalq, itulah orang yang paling buruk dari makhluk Allah, kata Rasulullah SAW. Ya, banyak lagi hadis-hadis tentang hal ini. Yang intinya adalah kalau kita masih mendapatkan ada masjid yang tidak ada kuburan, itu lebih aula. Ya, kecuali memang sudah tidak ada masjid kecuali hanya satu-satunya itu. Wallahu a'lam bisawab. Dan bagi para pemangku kewenangan, baik itu takmir masjid, jika masjidnya lebih dahulu, akan lebih baik kuburannya dipindahkan biar tidak menimbulkan syubhat di dalam ibadah. Ya, para ulama juga memfatwakan jika kuburan lebih dahulu, sebagian ulama malah mengatakan kubur masjid yang dibongkar. Ya, mana yang lebih dahulu? Ya, kalau umpamanya kuburan lebih dahulu, masjid yang dibongkar. Kalau masjid lebih dahulu, kuburan yang dipindahkan. Itu adalah lebih aman. Ya. Kemudian ada asumsi-asumsi negatif yang kadang-kadang hadir di dalam pikiran masyarakat ketika ada orang berkubur di masjid. Menganggap bahwa kubur di masjid itu dapat melapangkan azab di kuburan. Tidak ada satupun dalil mengatakan demikian. Rasulullah SAW ketika bicara tentang azab kubur, bagaimana supaya bebas dari azab kubur, semacam, dan para ulama pun tidak ada yang mengatakan kalau berkubur di dekat masjid akan dapat kiriman pahala dan seterusnya. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa pahala kiriman-kiriman yang tidak selain dari doa dan juga amalan ahli hadis yang ada menjelaskan sebagai amalan bisa dihadiahkan orang mati, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sampai. Baik. Intinya adalah hal-hal seperti ini bagi tanggung jawab bagi orang-orang yang memiliki wewenang di sana, baik para takmir masjid, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Mulai kita bimbing umat ini kepada hal yang lebih selamat terhadap akidah dan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Keren, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan tadi yang ibu yang berada di Bone, bukan pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu yang disediakan sudah habis. Mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Terakhir, terima kasih banyak atas para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Juga terima kasih pada teman-teman di studio Cilensi maupun di studio mini studio Imam Syafi'i. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.